Forza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. AC Milan dan Inter Milan akan berduel di King Fahd International Stadium pada ajang Supercoppa Italiana. Pertandingan ini akan live Kamis 19 Januari 2023 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Milan datang ke Riyadh, Arab Saudi dengan status juara Serie A 2021-2022. Sementara itu, Inter datang sebagai kampion Coppa Italia 2021-2022. Di Serie A akhir pekan kemarin, dua rival sekota ini meraih hasil yang berbeda. Gol-gol Rafael Leao dan Davide Calabria menghindarkan Milan dari kekalahan di markas Lecce. Sedangkan gol tunggal Lautaro Martinez membawa Inter menang tipis 1-0 atas Hellas Verona. Pertemuan di King Fahd International Stadium nanti akan menjadi pertemuan kedua Milan dan Inter di ajang Supercoppa Italia. Sebelumnya, Milan mengalahkan Inter 2-1 di Beijing pada edisi 2011. Milan adalah pemilik gelar Supercoppa Italiana terbanyak kedua, yakni dengan 7 gelar. Terpaut 2 dari Juventus yang sudah 9 kali juara. Milan terakhir kali menjuarai ajang ini pada edisi 2016. Sementara itu, Inter berada tepat di bawah Milan dengan koleksi 6 gelar. Inter meraih titel mereka yang ke-6 musim lalu dengan kemenangan 2-1 atas Juventus lewat extra time. Milan dan Inter sudah bertemu sekali musim ini, yakni pada pekan kelima Serie A. Waktu itu bertindak sebagai tuan rumah, Milan mengalahkan Inter 3-2. Gol-gol Milan dalam derby della Madonnina tersebut dicetak oleh Rafael Leao 2 gol dan Oliver Giroud. Sedangkan 2 gol Inter diciptakan oleh Marcelo Brozovic dan Edin Dzeko. Laga Supercoppa Italia antara AC Milan versus Inter akan menjadi misi balas dendam Simone Inzaghi di tanah Arab dengan menyebut kami tak pantas kalah dalam derby tahun lalu. Musim lalu Inter kalah dengan skor 2-1 lewat 2 gol Oliver Giroud di Serie A. Kekalahan itu membuat AC Milan menyalip anak asuh Inzaghi di puncak klasmen. Tak beda jauh di musim ini, Inzaghi kembali kalah lawan Pioli, kali ini dengan skor 3-2. Simone Inzaghi merasa Inter tidak patut kalah karena bermain lebih baik dibandingkan AC Milan. Inzaghi kemudian mengakui bahwa final Supercoppa Italiana sedikit lebih berbobot dengan keinginan untuk balas dendam setelah kalah dalam derby pertama musim ini. Kami tahu ini adalah derby yang sangat penting. Kali ini final, saya membaca bahwa hanya terjadi 2 kali dalam sejarah Inter dan Milan bertemu untuk final Supercoppa atau Coppa Italia. Itu sendiri sudah spesial, kali ini akan lebih spesial lagi, ucapnya. Chelsea telah melayangkan tawaran senilai 35 juta euro untuk memboyong bek sayap Denzel Dumfries. Tetapi Inter bertahan di angka 55 hingga 60 juta euro. Hal ini diklaim Republika.it bahwa The Blues telah bergerak dengan mengajukan penawaran awal mereka ke Inter untuk memboyong pemain berusia 26 tahun itu. Tetapi penilaian Chelsea terhadap sang pemain masih jauh dari harga yang diminta Nerazzurri. Chelsea sudah menetapkan Dumfries sebagai target mereka selama jendela transfer musim panas lalu. Klub yang berbasis di London itu sekarang tidak kehilangan minat untuk mengontraknya dan mencoba mendatangkannya paling cepat pada jendela transfer Januari ini. Tawaran The Blues kali ini masih jauh dari yang diminta Nerazzurri dan kecil kemungkinan kesepakatan bakal ditemukan jika Chelsea tidak menaikkan tawaran hingga mendekati angka yang diminta Inter. Mantan pemain PSV Eindhoven itu adalah anggota kunci skuad Inter musim lalu dan bahkan menjadi starter secara reguler di paruh pertama musim ini. Dia juga tampil mengesankan pada pergelaran Piala Dunia 2022 bersama tim nasional Belanda.
Selain itu, Manchester United juga dikabarkan serius untuk mendapatkan tanda tangan Dumfries dan memboyongnya ke Old Trafford. Klub berjuluk Setan Merah itu bahkan telah mengintensifkan kontak untuk mengontrak Dumfries pada Januari ini. Mantan striker Inter Hernan Crespo menilai bahwa bakat penuh striker Nerazzurri Lautaro Martinez tidak ditampilkan di Piala Dunia 2022 pada bulan lalu karena mengalami masalah cedera. Dalam sesi wawancara dengan Tuttosport, Crespo tidak meragukan kualitas yang dimiliki Lautaro Martinez. Sayangnya, di Qatar bukanlah pertunjukan Lautaro yang asli. Dia tidak dalam kondisi fisik yang bagus, tetapi menurut saya penampilannya tidak buruk, kata Crespo. Mantan striker Inter Christian Vieri menilai bahwa Nerazzurri menampilkan permainan yang luar biasa, bahkan tanpa diperkuat Romelu Lukaku. Kembalinya Lukaku pada jendela transfer musim panas lalu telah membuat banyak orang berharap jika Inter akan membangun kembali seluruh gaya permainan mereka di bawah kepemimpinan pemain asal Belgia itu. Tapi faktanya sejauh musim ini Lukaku nyaris tidak bermain karena di backup cedera, sehingga gagal menunjukkan performa terbaiknya. Namun Nerazzurri telah menemukan solusi selama absennya ex-pemain Manchester United dan Everton tersebut. Menurut Vieri, Inter telah membuktikan bahwa mereka tetap mampu tampil mengesankan meski tanpa diperkuat Lukaku. Inter memiliki Lukaku yang hampir tidak bisa bermain sejak dia kembali, kata Vieri dalam sesi wawancara dengan Gazzetta dello Sport. Tapi mereka tetap menampilkan permainan sepak bola yang hebat. Mereka tampil luar biasa melawan Napoli. Gelandang Barcelona Franck Kessié telah menjadikan kepindahan ke Inter Milan sebagai opsi utamanya dibandingkan klub lain yang tertarik. Kessié ingin melihat apakah Nerazzurri akan memutuskan untuk mewujudkan kepulangannya ke Stadio Giuseppe Meazza. Hal ini diklaim oleh pakar bursa transfer sport Italia Alfredo Pedula bahwa sudah ada negosiasi antara Inter dan Barcelona mengenai kemungkinan kesepakatan pertukaran yang melibatkan pemain asal Pantai Gading itu dengan Marcelo Brozovic. Kessié telah masuk radar transfer Inter untuk beberapa waktu dan ketidakpastian masa depan pemain berusia 25 tahun itu di Barca telah menyebabkan rumor kepindahannya semakin kencang berembus. Mantan gelandang AC Milan itu kesulitan untuk mendapatkan menit bermain di bawah Xavi yang membuatnya ingin segera angkat kaki dari Camp Nou. Ada dua klub yang sangat tertarik untuk mengontrak Kessié selain Inter, namun menurut Pedula, Kessié memprioritaskan kemungkinan berseragam Nerazzurri. Saat ini Kessié ingin melihat apa keputusan Inter, prioritasnya saat ini dibanding dua proposal lain yang ia terima. Pembicaraan dengan Barcelona mengenai kesepakatan pertukaran pemain masih berlanjut, ujar Pedula melalui postingannya di Twitter. Kessié diyakini akan memberi banyak opsi di lini tengah untuk Simone Inzaghi, ditambah fakta Hakan Çalhanoğlu dan Christian Aslani sudah bisa menggantikan peran Brozovic ketika pemain Kroasia itu absen karena cedera. Jika kesepakatan tersebut terrealisasi, maka fans AC Milan semakin murka, mengingat mereka hingga kini masih menyimpan dendam kepada Hakan Çalhanoğlu yang juga membelot ke rival sekota tersebut.